Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda Mustaming, mahasiswi jurusan Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas materi seputar kebijakan publik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke inti dari video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan apa-apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, yaitu definisi kebijakan. Kedua, konsep kebijakan publik. Ketiga, ciri-ciri kebijakan publik. Keempat, dimensi kebijakan publik. Kelima, jenis kebijakan publik. 6. Hakikat kebijakan. Dan yang terakhir adalah konsep kunci kebijakan publik. Materi pertama yaitu definisi kebijakan. Definisi kebijakan menurut James Anderson adalah langkah atau tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kemudian adapun kebijakan menurut Carl Friedrich, yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Materi selanjutnya adalah mengenai konsep kebijakan publik. Kebijakan publik ialah the relationship of a unit government and its environment, atau antara hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Itu adalah menurut Easton. Kemudian adapun menurut Winston, kebijakan publik adalah sebagai berikut. Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu. Langkah-langkah yang telah diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Dan juga adapun menurut Pressman dan Pidavsky, kebijakan publik adalah sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari akibat-akibat yang bisa diramalkan. Ciri-ciri kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik lebih ke tindakan sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola. Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dimensi kebijakan publik. Dimensi kebijakan publik ada 3. Pertama, yaitu kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah rangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kedua, yaitu kebijakan publik sebagai tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang di dalam pemerintahan. Ketiga, yaitu kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori mengenai sebab akibat. Kebijakan selalu bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Jenis kebijakan publik. Ada 4 jenis kebijakan publik. Pertama, yaitu kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang mengalokasikan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaat langsung kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan prosedural adalah kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan atau siapa saja yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan. Kedua, kebijakan distributif versus kebijakan regulation versus kebijakan restributif.
Kebijakan distributif adalah kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Contohnya kebijakan BPJS. Kebijakan regulation merupakan kebijakan yang berupa batasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Contohnya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian kebijakan restributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Contohnya pajak. Ketiga, kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan yang konkret pada kelompok sasaran. Contohnya subsidi BBM. Sedangkan kebijakan simbolik merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran tetapi tidak memaksa. Contohnya kebijakan iuran televisi di tahun 1962. Keempat, kebijakan barang umum atau public goods dan kebijakan barang privat atau private goods. Kebijakan barang umum atau public goods merupakan kebijakan yang berhubungan dengan barang umum, bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Contohnya program bantuan langsung tunai atau BLT. Sedangkan kebijakan barang privat atau private goods merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Hakikat kebijakan. Ada 5 hakikat dalam kebijakan. Pertama yaitu tuntutan kebijakan. Tuntutan kebijakan merupakan kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Kedua, keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan merupakan hasil putusan-putusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Ketiga, pernyataan kebijakan. Pernyataan kebijakan merupakan pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Keempat, keluaran kebijakan. Keluaran kebijakan merupakan kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Kelima, hasil akhir kebijakan adalah sebab akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Konsep kunci kebijakan publik. Ada 5 konsep kunci dalam kebijakan publik. Pertama yaitu tindakan pemerintah yang berwenang. Kedua, reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Ketiga, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Keempat, keputusan untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Kelima, justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya mengenai kebijakan publik. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, izinkan saya mengucapkan satu pantun yang sangat indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.